Tadinya gue kira Realme GT Neo 6 SE ini bukan lawan yang setimpal sama Redmi Turbo 3. Tapi setelah gue lakuin berbagai tes secara detail, ternyata persaingan kedua HP ini cukup sengit loh. Yuk kita lihat siapa juara dari topik-topik yang ada ini. Bakal seru banget. Hal yang paling pertama gue notice adalah modul kameranya yang mirip banget. Sama-sama ada 3 buletan dengan posisi yang sama juga ya. Tapi secara ukuran kamera modul di Redmi lebih gede. Sama flashnya itu di Redmi melingkar ya, sedangkan Realme atas bawah. Terus dari sisi finishing, Redmi ini full matte, dimana untuk Realme masih ada glossy-glossinya. Terutama di bagian kamera modul yang gampang banget nempel sidik jari. Saat dipakein case pun untuk Realme itu bagian kamera modulnya kebuka gini ya. Jadi masih tetap bisa nempel sidik jari dengan case-nya. Beda sama Redmi yang cuma kelihatan 3 bulatan doang. Habis itu ke bagian depan yang sama-sama punya bezel tipis, tapi Realme sedikit lebih tipis di sisi kanan kiri karena layar lengkungnya itu. Dan ini juga ngaruh ke frame sampingnya yang lebih tipis ya. Frame tipis ini ngaruh ke feel genggam, dimana walaupun secara angka Realme lebih tebal 1 mili, tapi pas pegang langsung Realme lebih tipis. Sedangkan Redmi nggak bisa dibilang tebal juga sih, tapi yang pasti pas genggam ini berasa ada yang ngeganjel karena sudut framenya yang flat itu. Oh ya, buat material back dan frame kedua HP ini sama-sama dari plastik. Dan nggak tahu mungkin karena Realme lebih tebal, pas gua ketok-ketok gini ada berasa kopong dikit kalau dibandingin sama Redmi. Overall untuk topik ini gue kasih poin ke Redmi karena matte finishnya tadi. Dan buat feel genggam walaupun ada yang ngeganjel, tapi justru ini yang bikin pegangannya lebih mantep ya, nggak licin gitu. Terus nggak bosan-bosan gue bilang, kalau kalian nggak sependapat sama gue, jangan baper. Dan nggak usah sampai maksain preferensi orang lain ke diri sendiri. Kalau emang beda, cuekin aja dan hitung sendiri nggak cuma di topik ini, tapi topik lainnya. Terus share deh di kolom komentar. Untuk layar, perbedaan utamanya jelas ya, yang satu flat dan satu lagi curve. Dan buat preferensi gua, layar curve itu lebih kelihatan cakep aja buat suatu HP. Pengalaman nontonnya juga lebih maksimal ya, karena bezel kanan kirinya yang minim banget. Walaupun jujur kalau dibandingin sama Redmi nggak terlalu jomplang sih bedanya, karena di Redmi pun bezelnya tipis. Terus buat tingkat kecerahan terlihat jauh ya, 6000 nits di Realme berbanding 2400 nits di Redmi. Tapi sekali lagi ingat, angka itu cuma saat kita jalanin konten HDR. Untuk keseharian nggak sejauh itu kok. Pas gua maksimalin brightness-nya, kelihatan Realme lebih terang, tapi nggak yang jauh gimana. Kalau touch sampling secara angka emang Redmi lebih tinggi ya, tapi jujur pas gue pakai langsung susah buat bedain sih. Pengalamannya ya mirip-mirip. Mungkin buat pro player baru bisa rasain kali bedanya. Dan terakhir buat always on display pasti banyak yang kepo juga. Dan untuk ini tampaknya Realme bisa bener-bener always ya, nyala terus. Sedangkan Redmi nggak ada pilihan always. Paling jauh itu di smart, yang artinya bakal on kalau mata kita lagi liatin ke HP. Jadi buat topik ini poinnya gue kasih ke Realme. Lebih ke layar lengkungnya yang bikin pengalaman nonton lebih puas dan berasa lebih premium aja. Tapi sebelum para fans layar datar kepanasan, gue juga ngerti kok buat sebagian orang layar curve itu kurang asik buat ngegame. Jadi ya disesuaikan sendiri sama preferensi masing-masing ya. Dan kebetulan gue bukan tipe yang suka ngegame. Untuk performance ini menarik banget ya, antara Snapdragon 8S Gen 3 sama 7 Plus Gen 3. Dan kayak biasa, gue bakal tes Antutu, recording 4K, YouTube, Geekbench, download, rendering, dan 3D Max stress test. Sebenarnya gue pastiin dulu baterainya ada di 100%, connect di wifi yang sama dengan settingannya juga. Update software paling baru, refresh rate gue set mentok 120, dan performance mode di kedua HP gue aktifin. Habis itu langsung cus tes Antutu yang langsung gua rangkumin hasilnya. Dimana secara rata-rata skor Redmi lebih tinggi ya, tapi nggak terlalu jauh juga, sekitar 40 ribuan dengan suhu yang lebih tinggi di Redmi sampai 3 derajat. Terus buat penurunan performance-nya juga selisih tipis, sekitar 1,5% aja. Untuk konsumsi daya, Redmi lebih tinggi di sini, terpaut 4%. Dan perlu diingat kalau kapasitas baterai Realme lebih besar 500 mAh ya dibanding Redmi. Jadi untuk konsumsi daya dalam mAh-nya kalian bisa lihat di situ. Lanjut recording 4K selama 15 menit yang hasilnya punya penurunan baterai yang sama di 4%. Sedangkan suhunya di kisaran 38-39 derajat. Habis itu nonton YouTube 1080p selama 30 menit dan sama-sama berkurang 3%. Tapi sebenarnya ya, kalau dilihat secara konsumsi daya, Realme lebih memakan daya sekitar 15-20 mAh di dua tes terakhir tadi.
Next, balik lagi kita ke benchmark. Kali ini Geekbench 6 yang hasilnya tipis aja. Single core terpaut sekitar 50 poin lebih tinggi Redmi, dan multi-core malah 1 poin lebih tinggi di Realme. Sedangkan dari sisi suhu dan baterai beda-beda tipis di sini. Nah, tes selanjutnya nggak kalah seru, yaitu tes download barengan dengan file yang sama di Google Drive sekitar 1 gigaan. Dan hasilnya Redmi bisa kelar duluan ya, dan terpaut cukup jauh, semenitan lebih. Dan biar lebih valid, gue coba download sekali lagi, tapi kali ini Realme start duluan. Dan sekitar 5 detik kemudian Redmi mulai. Hasilnya? Redmi masih tetap unggul ya. Dan ingetin aja, kalau tes ini bukan buat tahu kecepatan download maksimal suatu HP, tapi saat download barengan, siapa yang sedot lebih kuat. Next, kita tes rendering video di KineMaster yang udah gue kasih scale dan 1 filter. Untuk ekspornya gue mentokin dan output file hampir 2 GB. Hasilnya? Kalian bisa duga lah ya, Xiaomi bisa kelar duluan dan terpaut sekitar 38 detik baru Realme kelar. Buat suhu, Xiaomi lebih tinggi dikit di 35,6 derajat dengan baterai yang sama-sama berkurang 1%. Terus benchmark nih terakhir, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test yang secara base loop sebenarnya nggak terlalu jauh, terpaut 150-an poin. Tapi untuk stabilisasi, Redmi cukup baik, sekitar 82%, sedangkan Realme cukup kewalahan di 54% aja. Cuman di balik stabilnya Redmi ini ada HP yang bekerja keras sehingga suhunya cukup tinggi juga, mencapai 50 derajat. Terpaut 6 derajat dari Realme, dan gak cuman suhu tapi untuk konsumsi daya pun Redmi lebih tinggi. Terakhir kita adu gaming Genshin Impact highest 60 fps. Dari tes gue sebelumnya, Redmi dapat FPS bisa nyaris sempurna di rata-rata 58,3. Sedangkan Realme 52,8 dengan grafik yang menurun ya setelah menit belasan gitu. Buat Redmi cukup stabil sih kalau dilihat grafiknya. Terus kebalikan dengan benchmark, untuk suhunya justru Redmi lebih adem ya di sekitar 43 derajat. Sedangkan Realme ada di 45. Dengan konsumsi daya 10% di Redmi dan 12% di Realme selama 20 menitan main. Terus ngeliat suhu benchmark dan gaming yang cukup bertolak belakang bikin gue ragu sih. Jadi biar lebih yakin, gue tes sekali lagi buat kedua HP ini. Dan hasilnya masih mirip ya dengan sebelumnya. Dengan tes yang sama, highest 60 selama 20 menit main. Di Realme itu dapat FPS rata-rata 53,6 dengan grafik yang menurun juga setelah memasuki menit belasan. Buat suhunya pun mencapai 45 derajat ya dengan baterai berkurang 11%. Sedangkan Redmi juga sama, dapat FPS yang lebih baik dari Realme 56,6 dengan suhu lebih adem tipis di 44an derajat dengan baterai yang berkurang 11% juga. Jadi dari hasil ini mungkin bisa disimpulin kalau buat benchmark emang Redmi ini bener-bener all out ya buat keluarin performance tertingginya yang berimpact pada suhu dan konsumsi daya lebih tinggi. Tapi untuk penggunaan seperti gaming bisa lebih efisien dengan tetap punya stabilisasi performance yang lebih baik. Sedangkan Realme sebenarnya bagus juga loh, cuman sayangnya dari sisi stabilisasi entah gaming ataupun 3D Mark itu masih kurang. Gue jadi penasaran sih, kalau tes Antutunya dilakuin 6 kali, bakal beda nggak hasilnya? Kita bakal jawab di video selanjutnya tawaran chipset, sabar. Jadi secara performance poin ini gue kasih ke Redmi ya, karena nggak cuman benchmark, tapi real life test kayak download, rendering video, dan gaming, Redmi Turbo 3 ini lebih baik. Lanjut kalau kita ngomongin baterai, Realme dengan kapasitas baterai yang lebih besar 500 mAh emang terbukti bisa lebih awet. Di akhir tes tadi Realme masih tersisa 71%, sedangkan Redmi 62%. Terus nggak cuma konsumsi daya, secara charging pun Realme bisa lebih cepat ya, walaupun cuma selisih tipis aja. Support 100 watt berbanding 90 watt Redmi. Jadi untuk topik ini didapatkan oleh Realme. Sama satu lagi guys, karena bikin video ini gak gampang dan banyak makan waktu, paling gak boleh bantuin gue bentar aja dengan like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Oke, secara spek kedua HP ini punya konfigurasi yang mirip sih. Punya dua lensa, 50 megapiksel wide dan 8 megapiksel ultra wide. Dengan sensor kamera wide yang beda nih. Redmi pakai sensor Sony LYT600, sedangkan Realme Sony juga, tapi IMX882. Sedangkan selfie, Realme punya megapiksel yang lebih gede di 32 berbanding 20 megapiksel di Redmi. Terus buat kualitasnya secara garis besar ada beberapa perbedaan yang gue dapat dari kedua HP ini ya. Pertama buat foto, gambar di Realme itu cenderung lebih dicerahin dan warnanya lebih keluar. Cuma kalau ditanya beda banget juga enggak sih. Hal ini juga berlaku untuk foto-foto close up kayak gini nih. Murni menurut gue ini tergantung selera aja sih suka yang mana.
Sedangkan selfie bisa gue bilang 11-12 lah ya. Dynamic range sama-sama baik, terus dalam mengekspos muka juga mirip buat kedua HP ini. Lanjut kita ke video, mulai dari selfie yang mana Realme punya dynamic range yang sedikit lebih baik. Tapi ya tipis aja ya bedanya. Dan ini untuk kondisi cahaya terang di belakang. Kalau kondisi ideal kayak gini sama-sama baik kok. Oh ya, buat resolusi video selfie di Realme itu bisa mentok 4K 30fps. Tapi sayangnya untuk 1080p-nya nggak bisa 60 nih. Dan kebalikan sama Realme, kalau dia bisa 1080p 30 dan 60fps, tapi nggak support resolusi 4K. Kalau kamera belakang sama-sama bisa shoot mentok di 4K 60. Yang hasil videonya baru berasa sih perbedaannya. Pertama, secara gambar entah kenapa kebalikan dari foto. Di Realme ini cenderung lebih gelap ya. Buat warna masih lebih saturated, sedangkan Redmi lebih mendekati natural. Dan sebenarnya gambar di Realme juga sedikit lebih ditajemin gitu. Hal ini makin kelihatan saat kita zoom ya, yang mana di Realme bisa mentok sampai 10 kali. Sedangkan Redmi 6 kali. Untuk zoom sesama 6 kali ini, Redmi terlihat lebih natural sih buat gua. Habis itu buat ultrawide juga terlihat Realme gambarnya lebih gelap ya. Dan dari sisi stabilisasi kayaknya lebih mulus di Redmi deh. Realme itu gue perhatiin agak sedikit bergoncang. Dan sekarang kita coba di 1080p 30fps. Gimana? Yang pengen gue tahu di sini adalah apakah bisa pindah lensa. Sayangnya kedua HP ini nggak bisa pindah lensa ke ultrawide walaupun untuk di 1080p. Terakhir buat 4K 60 di Realme nggak mulus gitu ya, nggak tahu kenapa. Sedangkan Redmi aman-aman aja. Dan setelah gua cek filenya, ternyata di Realme cuma dapat 50 fps aja. Nggak tahu sih apa penyebabnya. Apakah chipsetnya nggak kuat? Terus dari sisi gambar juga sama ya, cenderung lebih gelap di Realme. So, buat topik ini gua kasih poin ke Redmi karena overall video yang lebih baik sih. Sedangkan foto menurut gua plus minus dan perbedaannya pun nggak terlalu signifikan. Nah, untuk spek lainnya kalau gue lihat sebenarnya sih sama-sama aja ya. Paling yang kelihatan di sini adalah IP rating. Yang itu pun bedanya nggak terlalu jauh. IP65 di Realme dan 64 di Redmi. Sisanya sama-sama HP 5G, ada AR Blaster, NFC, dan fingerprint dalam layar. Buat vibrationnya pun saat gue coba sama-sama baik ya di kedua HP ini. Sedangkan speaker sama-sama dual stereo. Dari kuping jelata gua, kayaknya speaker di Realme sedikit lebih jernih deh dibanding Redmi, tapi tipis aja. Agak susah sih mau kasih poin kemana. Cuman kalau emang harus kasih, gue beri ke Realme sih. Yang jujur sekali lagi tipis ya, karena beda di IP rating tadi. Oke, jadi hasil duel ini cukup sengit ya, bener-bener plus minus buat masing-masing HP. Dan menurut gue balik lagi ke preferensi masing-masing ya, misalnya lebih suka desain yang mana, layar flat atau lengkung, hasil foto video yang mana, dan lain sebagainya. Terus pertanyaannya sekarang, gimana dengan harga? Sebenarnya dengan konfigurasi yang sama, kedua HP ini punya harga yang sama loh. Misalnya buat 12 plus 256 di 4,5 juta dan 16 plus 512 di 5,6 juta. Yang ngebedain di sini, kalau Realme itu ada varian 8 plus 28, sedangkan Redmi nggak punya, tapi dia ada varian 16 plus 1 tera. Dan baru-baru ini, gue juga denger Realme baru aja keluarin satu varian baru, yaitu Realme GT Neo 6 yang tanpa SE ya. Dengan spesifikasi yang hampir mirip, beda di chipset, pakai Snapdragon 8S Gen 3 dan chargingnya 120 watt. Untuk harga jelas lebih tinggi dari versi SE-nya ya. Kalau gue lihat selisih 100-200 yuan atau sekitar beberapa ratus ribu. Dan katanya Realme GT Neo 6 non SE inilah yang bakal keluar global. Dan mungkin di Indonesia juga sebagai Realme GT 6. Dan kalau berita ini benar, kemungkinan lawan sejajar Poco F6 adalah Realme GT 6 ini. Yang sama-sama pakai chipset 8S Gen 3. Ya walaupun kemungkinan harganya bakal sedikit lebih mahal ya. Cuma sekali lagi ingat, harga-harga yang gue sebutin tadi harga resmi di Cina sana ya, bakal beda untuk global nantinya.